Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4. Oke ya, jadi kita bisa membahas buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan ya, yang diterbitkan oleh GAP atau Gelora Aksara Pratama. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas di bab 4. Bab 4 itu tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat. Dan kali ini akan kita bahas untuk soal pemecahan masalah di halaman 68 ya. Langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Berat badan Tasya jika dibulatkan ke satuan kilogram terdekat adalah 32 kg. Tuliskan kemungkinan berat badan Tasya. Nah, kalau kita bulatkan ke satuan terdekat jadinya 32 kg. Kira-kira berat badan Tasya berapa? Nah, tentunya ada komanya ya di sekalian ya di sini. Jadi kemungkinan bisa 32,1 ini kalau kita bulatkan ke satuan terdekat, karena ini per 10-nya adalah 1, maka kita bulatkan ke bawah jadinya tetap 32. Bisa juga 32,2, ini juga sama pembulatannya ke bawah karena di bawah 5 ya, jadinya tetap 32. Kalaupun 31, nah untuk sampai ke 32 berarti bisa 31,9. Nah ini berarti kalau kita bulatkan jadinya pembulatan ke atas ya, karena 5 ke atas kita bulatkan naik jadinya 32. Ini juga sama 31,8, pembulatannya juga naik jadi bisa jadi 32 itu, atau mungkin bisa juga 31,6, 7 itu juga bisa ya adik sekalian. Itu untuk soal nomor 1. Lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mobil sedan dan sebuah minibus ditimbang di jembatan timbang secara bersamaan menunjuk berat 2,7 ton. Oke ya, jadi sebuah mobil sedan dan sebuah minibus ditimbang di jembatan timbang secara bersamaan menunjukkan berat 2,7 ton. Kemudian sebuah jeep dan sebuah sedan ditimbang pada jembatan timbang secara bersamaan menunjukkan berat 2,1 ton. Sebuah minibus dan sebuah jeep ditimbang secara bersamaan menunjukkan berat 3,3 ton. Tentukan berat ketiga kendaraan tersebut jika ditimbang pada jembatan timbang secara bersamaan. Nah, lakukan pembulatan ke satuan terdekat. Nah, adik-adik sekalian, untuk soal nomor 2 di sini berarti kita ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, tapi sebelum kita hitung, kita bulatkan terlebih dahulu ke satuan terdekat ya. Jadi 2,7 pembulatannya jadinya 3 ya, karena di belakang 0,7 berarti 5 ke atas. Kemudian untuk 2,1 berarti pembulatannya jadi 2 ton. Yang 3,3 berarti pembulatannya menjadi 3 ton ya. Oke, kita simak penjelasan untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita pakai permisalan biar tidak terlalu panjang tulisannya adik-adik sekalian ya. Misalnya nih, mobil sedan kita tuliskan S, minibus kita tulis M, jeep ini kita tuliskan dengan huruf J. Nah, mobil sedan ditambah dengan minibus atau S tambah M tadi beratnya 2,7 ton. Nah, kita bulatkan jadi 3 ton ya. Kemudian mobil jeep dan mobil sedan tadi beratnya 2,1, kalau kita bulatkan jadi 2 ton. Kemudian minibus sama jeep ini 3,3 ton, kalau kita bulatkan jadi 3 ton ya, karena kita lihat di belakang komanya ya. Kalau 5 ke atas pembulatannya naik, di bawah 5 pembulatannya turun. Nah itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan semuanya ya. S ditambah M ini ya, sedan ditambah minibus, kemudian ditambah J tambah S itu berarti jeep tambah sedan, ditambah dengan M tambah J ya, itu minibus tambah jeep, itu berarti sama dengan berapa tadi? 3 ditambah 2 ditambah 3. Nah, di sini berarti S-nya ada 2, J-nya ada 2, M-nya ada 2. Maka bisa kita tuliskan 2S ditambah 2J ditambah 2M sama dengan 8, atau bisa kita keluarkan ya 2-nya, sehingga jadi 2 kali S tambah J tambah M itu sama dengan 8. Maka untuk mencari S tambah J tambah M itu sama dengan 8 dibagi 2, pindah ruas hasilnya 4 ya. Jadi S ini tadi adalah
mobil sedan ditambah J itu mobil jeep ditambah M itu minibus, itu beratnya ada 4 ton ya. Jadi berat ketiga kendaraan jika ditimbang secara bersamaan adalah 4 ton ya. Cara menghitungnya seperti ini adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Tinggi sebuah pohon mangga kira-kira 2 kali tinggi Ajeng. Edo lebih tinggi 5,8 cm dari Ajeng. Jika tinggi Edo 137 cm lebih 4 mm, berapa kira-kira tinggi pohon mangga tersebut? Lah, ini ya adik-adik sekalian, untuk mencari tinggi pohon mangga, langkah pertama ya kita lihat tinggi Edo ya, yang diketahui tinggi Edo. Kemudian karena diketahui tinggi Edo maka kita bisa mencari tinggi Ajeng. Nah, setelah ketemu tinggi Ajeng maka tinggal kita kalikan 2 saja untuk mencari tinggi pohon mangga. Tapi sebelumnya tentu adik-adik sekalian harus membulatkan dulu ya, diubah ke satuan sentimeter ya, sentimeter terdekat. Oke, kita lihat untuk yang nomor 3. Nah ini, jadi tinggi Edo tadi 137 cm lebih 4 mm, atau kalau kita ubah ke satuan sentimeter jadinya 137,4 ya cm. Nah, kalau kita bulatkan karena ini 0,4 berarti jadinya 137 cm. Nah, sedangkan Edo itu lebih tinggi 5,8 cm dari Ajeng. Nah, 5,8 ini kita bulatkan jadinya 6 cm ya, karena di belakang koma ini adalah 8 ya. Kesatuan berarti jadinya 6. Maka kita bisa mencari tinggi Ajeng. Ya, tinggi Ajeng berarti tinggi Edo ya 137 dikurangi dengan 6 tadi ya. Hasilnya adalah 131. Jadi tinggi Ajeng 131. Nah, sedangkan tinggi pohon mangga tadi 2 kali tinggi Ajeng. Berarti 2 dikalikan 131. Hasilnya yaitu 262 cm. Jadi tinggi pohon mangga adalah 262 cm. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 3. Jadi kita tahu tinggi Edo, kemudian kita cari tinggi Ajeng. Setelah ketemu tinggi Ajeng, kita kalikan 2 untuk menemukan tinggi pohon mangga. Lanjut ke soal terakhir ya, soal nomor 4. Sebuah peti diisi penuh semangka dan beratnya adalah 25 kg lebih 625 gram. Berat peti tersebut saat kosong adalah 1,75 kg. Jika berat sebuah semangka kira-kira 4 kg, berapa kira-kira banyak semangka yang ada dalam peti tersebut? Nah, untuk soal ini ya, berarti peti diisi penuh dengan semangka, berarti berat semangka plus peti itu 25 kg lebih 625 gram. Nah, ini kita jadikan ke kilo, berarti 25,625 kg ya. Nah, ini berarti kita bulatkan nanti ke satuan kilogram terdekat ya. Jadinya nanti adalah 26 ya, karena ini di belakang 0,6. Berarti 25,6 kita bulatnya jadi 26. Kemudian berat peti kosong juga ini nanti kita bulatkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti kita bisa menghitung banyak semangka yang ada dalam peti. Oke, kita lihat untuk nomor 4 ya adik-adik sekalian ya. Jadi di sini berat peti penuh semangka itu 25 kg lebih 625 gram, atau kalau kita jadikan ke satuan kilo berarti 25,625, karena 1 kilo itu ada 1000 gram ya. Nah, ini kita bulatkan ke kilogram, satuan kilo terdekat berarti ini 6. 6 itu berarti 5 ke atas, maka jadinya kita bulatkan naik, jadinya tambah 1 jadi 26. Kemudian berat peti kosong ini 1,75. Nah, kalau kita bulatkan jadi 2 ya, karena belakang 0,7. 75 ke atas pembulatannya naik, ini kita tambah 1 jadi 2 kg. Kemudian berat sebuah semangka sendiri 4 kg, tadi udah diketahui ya. Nah, ini langkah pertama kita cari berat total semangka ya, semangkanya saja. Berarti berat seluruh semangka dikurangi berat peti kosong ya, berarti 26 dikurangi 2, ini berat peti kosong. Hasilnya adalah 24 kg. Nah, ini jadi berat seluruh semangka itu 24 kg. Nah, untuk mencari banyak semangka berarti berat seluruh semangka dibagi dengan berat sebuah semangka. 24 dibagi dengan 4. 24 bagi 4 hasilnya adalah 6. Jadi
kira-kira banyak semangka dalam peti adalah 6 buah semangka. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 4 ya. Jadi untuk pemecahan masalah nomor 1 sampai dengan 4 sudah kita bahas semuanya ya. Untuk bab selanjutnya nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.